Adegan ini berjudul menceritakan tentang iblis besar dari dunia kultivasi setelah diburu oleh kultivator jalan lurus, kembali ke alam iblis. Mengguncang seluruh alam, semua aktor, siap, siap. Mesin asap, cepat, asap, asap. Oke, action, tenang. Selamat datang kembali, Kaisar Iblis. Anjir, acting macam apa ini? Aku, setelah 95 juta tahun, akhirnya menjadi Kaisar Iblis. Kak, Kaisar Iblis, lo, coba rasakan lagi aura Kaisar Iblis itu. Ulangi. Sudah 7 hari mencari. Akhirnya menemukan satu kru film yang syuting genre Swan Huan. Harus cari cara untuk ikut main. Selamat, host. Sistem akting natural telah aktif. Apapun peran yang dimainkan host, sistem akan membuat host selama akting. Anda akan memiliki pengalaman dan kemampuan asli karakter tersebut. Berperan sebagai pembunuh, Anda benar-benar akan menjadi pembunuh. Berperan sebagai bandit, Anda benar-benar akan menjadi bandit. Aku punya 20 apartemen di zona sekolah. Hidup dari uang sewa setiap hari. Aku sih, tidak tertarik jadi aktor. Jika Anda memerankan karakter tertentu, sistem akan menilai penampilan Anda berdasarkan kondisi akting Anda. Jika peringkat memenuhi standar, Anda akan dihadiahi kemampuan karakter tersebut. Peringkat akting tertinggi adalah SSS, mendapatkan semua kekuatan. Peringkat terendah adalah D, tidak mendapatkan hadiah. Kita sekarang hidup di Masa damai. Aku tidak tertarik jadi pembunuh atau bandit. Tidak tertarik. Kalau berperan sebagai dewa, kalau berperan di drama Swan Huan, Anda ingin mendapatkan kemampuan dan ingatan dewa. Tolong, beri aku kesempatan untuk jadi aktor. Aku ini berbakat, loh. Tidak mungkin dapat peringkat terendah, kan? Lalu, apa bedanya dengan aktor muda populer? Kak, kamu bisa akting tidak, sih? Kaisar Iblis. Kamu memerankan Kaisar Iblis, bukan mahasiswa bodoh. Sutradara, ini cuma kesalahan kecil. Coba lagi saja, pasti beres. Produser. Mana produsernya? Datang. Sutradara. Ganti saja aktor ini. Sutradara. Ini sudah keterlaluan. Ini kan drama pendek, bukan film. Kenapa harus seserius ini, sih? Lagi pula, aktingku begini sudah sangat bagus, kan? Kejam. Otoriter. Itu baru aura Kaisar Iblis. Ini adalah iblis besar yang telah berkultivasi selama 9.000 tahun. Membunuh tanpa berkedip, bukan prajurit baru. Sutradara, cuma 1.000 yuan honornya. Kenapa kamu tidak mengundang aktor Hollywood saja, sih? Masih mau aku akting seperti apa lagi? Aura membunuh tanpa berkedip? Ini, Siapa yang bisa melakukan itu di sini? aku bisa. Aku bisa. Kaisar Iblis yang berusia 9.000 tahun. Bahkan jika sistem hanya memberiku hadiah 1% dari kemampuan karakter, aku tetap bisa berkuasa di dunia ini, kan? Kamu siapa lagi, sih? Halo, sutradara. Saya Ye Chui Sue, spesialis karakter mitologi. Peran Kaisar Iblis ini hanya cocok untukku, karena mereka semua hanya berakting. Sedangkan aku, Benar-benar begitu. Sutradara Chen, kan? Berikan aku kesempatan audisi untuk peran Kaisar Iblis. Ini juga kesempatan untuk seluruh industri hiburan Daxian. Kamu jago banget ngibulnya. Memberi industri hiburan Daxian kesempatan, katanya. Kamu lulusan sekolah akting mana? Otodidak. Belajar akting sendiri, aktor jalur non-profesional. Beraninya dia? Kamu pikir kamu siapa? Lihat semua aktor di sini. Setiap satu dari mereka adalah lulusan jurusan akting profesional. Kamu yang otodidak ini, kamu bilang mau perankan Kaisar Iblis? Aku tegaskan lagi. Aku tidak berakting. Aku memang Kaisar Iblis. Hei. Aku, seorang jenius akting dari Akademi Akting, saja tidak bisa menguasai peran ini. Cuma kamu? Apa urusannya denganmu? Diamlah. Sutradara Chen, beri aku 10 menit. Beri aku kesempatan untuk audisi langsung. Kamu orang biasa. Kenapa aku harus memberimu kesempatan? Kamu tahu berapa biaya produksi? Drama Swan Huan ini, aku ganti rugi. Hah? Jika dalam 10 menit, aku tidak bisa memukau semua orang dengan aktingku, dan ada satu orang saja yang bilang aktingku jelek, aku ganti rugi. Kamu ganti rugi? Memangnya kamu sanggup? Perkenalkan diri lagi. Aku,
Ye Chui Sue, tuan tanah terbesar di sini, punya lebih dari 20 apartemen di area sekolah. Penghasilan sewa jutaan per tahun. Beri aku 10 menit. Jika aktingku tidak memukau kalian semua, aku akan ganti rugi. Tuan tanah, 20 apartemen di area sekolah? Bukan. Maksudku, bro, ini adalah drama unggulan perusahaan kami, Yunwei. Meskipun investasinya hanya 3 juta, ini ditujukan untuk pasar puluhan juta. Aku tahu kamu punya banyak uang. Maksudku, bukan ganti rugi 3 juta, dan bukan juga biaya sewa setahunku. Hah? Lalu, Maksudku, 20 apartemen di area sekolah ini akan kuberikan pada kalian. Anjir, apa? gila. Ini. Ini namanya masuk kru film karena modal sendiri. Ini. Ini bukan masuk kru film karena modal sendiri. Ini namanya taruhan besar. Sutradara Chen, beri aku 10 menit. Hanya 10 menit. Kalau aku tidak bisa membuat semua orang terkesan, 20 sertifikat properti ini akan jadi milik kalian. Bukan. Bro, apa yang kamu cari? Aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya ingin kalian melihat Kaisar Iblis yang sesungguhnya itu seperti apa. Kamu begitu percaya diri dengan aktingmu? Aku adalah Kaisar Iblis. Aku adalah Kaisar Iblis. Kostum, riasan. Ada Bawa dia untuk dirias dan ganti baju. Berapa lama? 30 menit. Pencahayaan, kamera, 30 menit lagi syuting. Produser, berikan dia naskah. Berikan padaku saat dirias. Dengar baik-baik. Dalam 30 menit, hafalkan semua dialog ini. ayo, aku akan mengantarmu ganti baju. Tidak perlu. Hah? Bukan, bro. Apa kamu mengerti soal syuting, sih? Kalau kamu tidak ganti kostum Kaisar Iblis, dan malah pakai ini, bagaimana kita bisa syuting? Aku bawa kostum sendiri. Apa? Kalau begitu, aku antar kamu ke ruang rias. Aku bawa riasan dan tata rambut sendiri. Apa? Bukan, kamu. Sudah. Aku sudah selesai membaca naskahnya. Dialognya juga sudah kuhafal. Tolong carikan aku ruang rias. 1 menit lagi. Syuting dimulai. 1 menit. Bagaimana bisa merias dalam 1 menit? Apa yang sebenarnya kamu lakukan, sih? Itu bukan urusan kalian. Semua departemen, siap. 1 menit lagi. Syuting dimulai. Siap. Ruang rias di mana? Di sana. Sistem. Karakter yang akan kuperankan adalah Kaisar Iblis. Sistem ini telah mendeteksi semua konten naskah. Secara otomatis mengisi pengalaman, ingatan, dan kemampuan Kaisar Iblis. Mulai sekarang, sampai adegan ini berakhir, kamu bukan lagi Ye Chui Sui. Di dunia ini hanya ada Kaisar Iblis Suanyuan Sui Hai. Anjir, ada petir. Kita harus cepat syuting. Sepertinya mau hujan. Baik, sutradara. Cepat. Bawa ini ke sini. Kalian para sampah jalan lurus. Tidak menyangka, kan? Aku, Suanyuan Sui Hai, belum mati. Acting. Ini bukan acting. Ini adalah penobatan Kaisar ini. Apa dia bisa? Tidak profesional banget. Dia bilang dia sudah dandan sendiri. Dan cuma butuh 1 menit. 1 menit? Waktu buat pakai eyeshadow aja nggak cukup? Hah, pokoknya kasih dia 10 menit. Kalau nggak bisa, cepat cari orang lain buat aku. Cari apa? Kamu. Kapan kamu ada di sampingku? Pentingkah itu? Bisa mulai syuting sekarang? Seharusnya. Bisakah Kaisar ini dinobatkan sekarang? Kenapa rasanya? Dia benar-benar iblis. Semua kru, siap. Properti siap. Lampu siap. Kamera siap. Episode 23, Kaisar Iblis naik tahta. Adegan 1, take 1. Mulai. Selamat datang kembali, Kaisar Iblis. Kenapa dia belum masuk? Jangan-jangan dia lupa dialog? Masuk. Masuk dong.
Barusan itu, ada apa sih? Aku merasa, dia seperti benar-benar ingin membunuhku. Cepat rekam. Cepat rekam. Kalian semua mengira, aku telah dimusnahkan oleh para kultivator jalan lurus itu. Bukan dialog ini. Dia menambahkan dialog. Sambut aku. Sambut aku sambil berdiri. Sambut aku. Sambut aku sambil berdiri. Tidak, 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 tidak. Aku tidak. Bukan. Semua berlutut padaku. Dia, jangan-jangan dia, benar-benar Kaisar Iblis. Tatapan mata itu, mengerikan sekali. Dan gelombang energi tadi, apa sebenarnya itu? Aku, setelah 9.000 tahun, akhirnya menjadi satu-satunya Kaisar Iblis di dunia. Aku lahir di sebuah desa kecil di dunia fana. Malam itu, banjir bandang datang. Seluruh desa lenyap. Di antara runtuhan dan puing-puing, aku menggali tulang belulang ayah dan ibuku. Jalan surga. Jalan surga tidak adil. Kemudian, saat aku berusia 13 tahun, demi mencari jalan hidup, aku pergi ke kota. Tapi tak disangka, aku ditipu oleh kerabat jauhku itu dan dijual ke tambang kerja paksa. 1 tael perak bisa membeli 20 kati daging babi. Tapi dia menjualku hanya dengan setengah tael. Hati manusia. Hati manusia. Saat aku berusia 15 tahun, aku berhasil kabur. Kalian tebak, bagaimana aku bisa kabur? Kalian tebak, bagaimana aku bisa kabur? Aku membunuh mandor itu. 15 tahun. Pertama kalinya tanganku berlumuran darah. Lalu, aku bertemu guruku. Guruku bilang aku sudah masuk alam iblis. Tapi aku tidak merasa aku masuk alam iblis. Aku hanyalah seorang pemuda yang dijual ke tambang dan memohon untuk hidup. Tapi guru bersikeras, aku masuk alam iblis. Mengikuti guru berkultivasi selama 1000 tahun, aku sudah menjadi iblis sejati. Tapi di tengah malam yang sunyi, aku masih bertanya pada diriku sendiri, dunia ini tidak adil. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang memohon untuk hidup bisa masuk alam iblis? Dia, aktingnya bagus sekali, akting kelas aktor terbaik. Tahun itu, aku berusia 1000 tahun. Guru melihat kultivasiku sudah sempurna. Dia tiba-tiba menyerangku. Kenapa? Gurunya menyerangnya? Dia menambahkan dialog sendiri? Tidak ada di naskah. Loh, tidak benar. Bukan ini dialognya. Saat itu, aku baru tahu dia mengangkatku sebagai murid hanya ingin menunggu kultivasi iblisku mencapai puncak, lalu merebut tubuhku. Aku membunuh guruku. Saat itu, aku berpikir, karena di dunia ini tidak ada orang baik, maka jadilah iblis. Kaisar Iblis tidak salah. Kaisar Iblis kasihan sekali. 2000 tahun, 6000 tahun aku masih bertarung di alam iblis. Aku tidak mengerti, kenapa semua orang ingin memburuku? Mungkinkah hanya karena kultivasiku cepat, mereka merasa terancam? Baiklah, kalau begitu, bunuh. 7000 tahun, aku membunuh sampai seluruh alam iblis takut padaku. Aku menjadi iblis terkuat di dunia. Kemudian, para kultivator jalan lurus itu mulai memburuku. Karena mereka bilang, manusia dan iblis tak bisa hidup berdampingan. Bunuh. Kalau begitu, bunuh saja. Apa dia benar-benar berakting? Kenapa aku merasa dia benar-benar Kaisar Iblis? Tahun lalu, aku pura-pura mati untuk bertahan hidup. Mereka kira mereka telah memusnahkan iblis terkuat di dunia ini. Tapi mereka tidak tahu, aku bangkit dari kematian dan berhasil menguasai tingkat kesempurnaan teknik Dewa Iblis Langit. Hari ini, aku kembali dan telah menjadi satu-satunya Kaisar Iblis di dunia ini. Karena kalian telah melihatku, kenapa tidak berlutut? Kalian juga ingin mati. Aku tidak mau syuting lagi. Aku tidak mau berakting lagi. Dia tidak seperti sedang berakting. Dia seperti nyata. Aku tidak mau syuting lagi. Aku tidak mau syuting lagi. Bukan begitu?
Aku ingat di naskah, Ratu Iblis seharusnya melawan Kaisar Iblis. Tidak ada yang bilang dia akan ketakutan dan kabur, kan? Aku juga tidak tahu. Dia lari. Karena dia takut. Bagaimana dengan kalian? Aku tidak mau acting lagi. Pembunuhan. Kak, Adegan ini selesai. produser, ada apa sebenarnya ini? Datang, sutradara. Ada apa lagi denganku? Menurut naskah, 4 Raja Iblis itu memberontak dan akan melawan Kaisar Iblis. Hei, sekarang kau malah 3 dari 4 aktor lari, 1 lagi pingsan. Kau ini bisa kerja tidak, sih? Kau dari awal memberiku seorang pemula untuk memerankan Kaisar Iblis. Aku tidak akan bilang apa-apa. Tuan Ye, dia benar-benar memerankan Kaisar Iblis. Dia benar-benar menghidupkannya. Aduh, saat-saat krusial, aktornya malah kabur. Sulit sekali bagiku. Sutradara Chen, bagaimana aktingku tadi? Menurutku dialog Kaisar Iblis agak dangkal, jadi aku menambahkan sedikit. Lebih banyak perasaan. Kalau menurutmu kurang, Tuan Ye, aku bisa mengulanginya lagi. Tuan Ye, aku benar-benar kagum. Kau membuatku melihat akting yang sesungguhnya. Benarkah? Aktor terbaik. Sudah pasti. Akting kelas aktor terbaik. Kakak, boleh minta kontaknya? Keren banget. Aktor terbaik. Boleh minta widgetnya? Tuan Ye, apa kau tidak mempertimbangkan untuk berkembang ke kru film produksi yang lebih besar? Terima kasih semuanya. Terima kasih atas apresiasinya. Cepat, sistem, segera berikan aku penilaian aktingku. Kaisar Iblis, ya. Aku tidak mengharapkan akting level SSS. Bahkan jika hanya peringkat C, aku masih bisa mendapatkan sedikit kemampuan Kaisar Iblis. Bahkan, sedikit saja sudah cukup. Sistem, hitung. Dalam adegan Kaisar Iblis naik tahta ini, host Ye Chui Sui memerankan Kaisar Iblis Suanyuan Sui Hai. Berikut adalah penilaiannya. Ketegangan akting, C. Anda memerankan batin Kaisar Iblis, kesedihan yang tak diketahui orang lain, dan berhasil menyentuh hati banyak orang. Namun, Anda bersedih hanya demi bersedih. Anda kehilangan upaya keras untuk menggunakan kekejaman dan dominasi, untuk menutupi kesedihan batin, sehingga kehilangan rasa kontradiksi. Sialan, cuma C. Apa-apaan ini? Aku membuat semua orang di lokasi syuting menangis, tapi cuma C. Akting mata, D. Saat Anda memerankan kesedihan dan batin Anda berakting dengan menunduk. Kamera tidak menangkap tatapan mata sedih Anda. Namun, setiap kali Anda menghadap kamera, tatapan Anda justru dingin dan kejam. Jadi, Anda kurang peka terhadap kamera. Anda tidak berhasil menampilkan tatapan mata yang ingin Anda tunjukkan di depan kamera. Aku sudah memerankan karakter dengan kedalaman yang berlapis. Anda juga tidak bilang soal peka kamera, kan? Profesionalisme seorang aktor terletak pada kepekaan terhadap kamera. Anda harus belajar mencari kamera sendiri. Ini adalah pengembangan diri seorang aktor. Kemampuan dialog D. Tidak peduli seberapa penuh emosi akting Anda, mengubah dialog karakter secara sepihak di lokasi syuting adalah pantangan besar bagi setiap aktor. Anda tidak boleh berdasarkan keinginan subjektif mengubah dialog karakter apapun. Tidak peduli seberapa sempurna Anda merasa telah berakting, Anda tetaplah aktor yang tidak profesional. Mengubah dialog? Memang aku tidak berakting sesuai naskah, tapi aku juga tidak mengubahnya. Aku hanya berimprovisasi, menambahkan sedikit saja. Kok? Kekuatan akting, C. Ekspresi mata, D. Penguasaan dialog, D. Nilai keseluruhan Anda adalah D. Tidak lulus. Lalu, hadiahnya, penampilan Anda kali ini tidak lulus. Tidak ada hadiah. Sampai jumpa. Menantikan penampilan Anda berikutnya. Biar kau tahu rasa. Biar kau tahu rasa karena mulutmu. Biar kau tahu rasa karena mengubah dialog. Apakah ini produser yang? Ini Xiao Ye. Akhir-akhir ini, apa ada drama lagi? Mas kamera A. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku cuma tanya. Pak Zhao, kalau ada pekerjaan, tolong kenalkan padaku ya. Pak Liu, kalau ada peran yang cocok, tolong rekomendasikan aku ya. Sutradara Chen. Guru Ye, temanku, sekarang ada di sebuah kru film besar. Mereka sekarang. Kekurangan satu pemeran antagonis pria. Secara spesifik, peran apa? Ini,
Ceritanya terjadi di tahun 80-an. Anda akan memerankan seorang tukang jagal di desa. Karena terobsesi dengan istri pemeran utama pria, melalui berbagai cara, dia mengancam dan merayu. Tidak mau. Guru Ye, meskipun itu peran antagonis, tapi itu kru film besar loh. Aku tidak peduli antagonis atau protagonis. Hanya saja, aku hanya memerankan karakter mitologi, atau Xuan Huan, kultivasi. Film sia-sia seperti ini, setidaknya harus punya kekuatan super, kan? Sampai jumpa lagi. Jika ada kesempatan lagi untuk masuk kru Xuan Huan, aku pasti tidak akan membuat kesalahan serendah ini lagi. Sutradara Chen. Sutradara Zhang yang hebat? Kau tahu? Aku tahu. Sutradara terkenal senegara. Dia punya film baru yang akan segera syuting. Sutradara Zhang sangat selektif. Jadi sampai sekarang pemeran utama pria belum ditentukan. Aku pakai koneksiku untuk mendaftarkanmu. Kalau kau mau, besok ikut aku audisi. Aku yakin, dengan kemampuanmu, kau pasti bisa lolos. Genre apa? Xuan Huan? Bukan. Maaf, aku hanya tertarik pada. Ini sia-sia. Terima kasih, Kak Chen. Kalau aku lolos audisi, aku tidak tahu harus berterima kasih padamu bagaimana. Aktor hebat. Tidak seharusnya disia-siakan. Besok kutunggu ya. Oke. Jika Anda memerankan suatu karakter, sistem akan memberikan penilaian berdasarkan kondisi akting Anda. Jika peringkat memenuhi standar, Anda akan mendapatkan kemampuan karakter tersebut. Peringkat akting tertinggi adalah SSS, mendapatkan semua kekuatan. Peringkat terendah adalah D, tidak mendapatkan hadiah. Harus kudapatkan. Cepat, cepat, cepat. Harus sopannya. Guru Ye, kesempatan ini susah payah kudapatkan untukmu. Ingat, kan? Tenang saja. Produser Liu. Hal. Guru Ye, kamu? Kamu juga di sini. Kalian saling kenal? Kenal. Dia itu dewa di dunia akting. Kak Liu, dia adalah kaisar iblis yang selalu kuceritakan padamu. Bukan. Dia aktor terbaik. Dia aktor terbaik. Hehe. Aktor terbaik? Maksudmu yang bisa membuatmu menangis di lokasi syuting? Betul. Aku juga sudah lama mendengar namamu. Katanya di sebuah kru drama pendek di Chang'an, muncul seorang aktor super hebat. Dia seorang pesulap, bisa berteleportasi. Satu tatapan matanya bisa membuat semua orang berlutut di hadapannya. Tidak, tidak. Itu hanya pujian berlebihan dari semua orang. Tentu saja aku tahu itu pujian berlebihan. Kru drama pendek, kan? Itu semua orang-orang non-profesional. Kalau menurutku, itu namanya kru amatiran. Sutradara Chen, aku kira kamu bisa mengenalkanku pada aktor seperti apa. Kamu malah mengenalkanku pada aktor drama pendek. Kamu ini, semakin lama, semakin parah saja. Li Qiang, kata-katamu agak terlalu tajam. Ya, Pak Ye adalah orang yang sangat profesional. Profesional kenapa? Profesional pun, dia cuma aktor drama pendek. Memangnya kenapa dengan drama pendek? Drama pendek, itu cuma kru amatiran. Semuanya orang rendahan. Hasil karyanya juga, cuma makanan rohani untuk orang rendahan. Tidak ada makna, tidak ada nilai edukasi. Aku juga pernah jadi produser drama pendek. Aku tidak merasa begitu. Jadi, kamu juga orang rendahan, dong. Aku tidak tahu, bagaimana kamu bisa masuk ke kru film kami. Pak, aku datang untuk audisi. Bolehkah aku mulai sekarang? Di antara para aktor audisi, kok ada aktor drama pendek? Ini, aku. Audisi hari ini, aku tidak akan menontonnya. Aku pulang saja. Cari saja aktor populer itu lagi, dan bicarakan soal harga. Paman, kita lihat nanti saja. Guru Ye sangat hebat. Kamu kenal dia? Dia memerankan Kaisar Iblis di drama sebelumnya. Aku adalah kameramen di drama itu. Lihatlah, sudah kuduga. Kenapa kamu tiba-tiba mencariku untuk melihat audisi aktor? Ternyata, di hatimu, kamu mengaguminya. Aduh. Paman tahu aku ini sangat pemilih, dan seleraku tinggi.
Aku bekerja sebagai kameramen di kru film, dan tidak pernah terkesan oleh siapapun. Ye Chuisue ini juga sama. Awalnya aku juga tidak terkesan padanya. Tapi, saat dia masuk ke dalam peran itu, Paman tahu apa yang terjadi? Apa? Satu tatapan matanya, aku ketakutan sampai berlutut. Seiring dengan dia terus berakting, aku menangis dan terharu. Pada akhirnya, aku takluk. Saat dia pergi, seluruh kru film memanggilnya Guru Ye. Memanggilnya Guru Ye. Tapi aku memanggilnya aktor terbaik. Hahaha. Menarik. Kalau begitu, aku akan tetap di sini dan melihat seberapa hebat idolamu itu. Apa dia benar-benar punya bakat? Pak, saya datang untuk audisi. Bolehkah saya mulai berakting sekarang? Sekarang boleh. Xiao Zhang, berikan naskahnya padanya. Biarkan dia memilih bagian mana saja untuk diperankan. Baik. Tunggu. Naskah kita tidak perlu diberikan padanya, kan? Kalau tidak diberi naskah, bagaimana dia bisa audisi dan berakting? Audisi itu tentang acting, bukan tentang naskah, kan? Ye Chuisue, ya? Coba kamu acting yang lain saja. Oh, benar juga. Coba kamu acting jadi monyet untuk kami. Acting jadi monyet? Paman, ini. Li Qiang, kalau kamu mau mempermalukan Guru Ye, tidak perlu menyuruhnya acting jadi monyet, kan? Aku bukan orang seperti itu. Aku menyuruhnya acting jadi San Wukong. Ini kan sengaja mempersulit orang. Karakter San Wukong itu terlalu klasik. Siapa di seluruh dunia yang tidak pernah menonton Perjalanan ke Barat? Ini adalah klasik yang tidak bisa dilampaui. Bagaimana Guru Ye bisa memerankannya? Li Qiang, karakter San Wukong ini tidak bisa dinilai. Citra dirinya sudah tertanam kuat di hati setiap warga negara kita. Siapapun yang memerankan karakter ini, jika aktingnya mirip, orang akan mengira itu meniru Guru Liu. Jika aktingnya dengan gaya lain, orang akan mengira kita ini mengarang-ngarang. Menurutku tidak bisa dinilai. Sutradara Chen, San Wukong sesulit itu ya diperankan? Karakter San Wukong ini terlalu klasik. Entah itu versi klasik Guru Liu itu, atau yang seperti Stephen Chow, versi yang sangat khas dengan gaya pribadinya. Siapa yang bisa memerankannya? Siapa yang berani melampauinya, sih? Kamu. Kecuali kamu bisa memerankan gaya yang benar-benar berbeda. Tapi, penonton juga tidak akan menerimanya, kan? Aku tahu, kamu ingin melihat apakah akting aktor drama pendek bisa memenuhi standar audisi. Itu bisa ku mengerti. Tapi memerankan San Wukong, menurutku, itu murni karena tidak ingin dia lolos, tapi malah mempersulitnya. Ganti yang lain. Baik. Aku akan memerankan San Wukong. Tuan Ye. Tenanglah. Jangan main-main. Kalian lihat sendiri, dia sendiri yang mau memerankannya. Anak muda punya semangat tantangan. Ya, kalau begitu, kita sepakat. Coba perankan monyet itu, aku mau lihat. Kalau kamu bisa membuatku terkesan, aku akan menulis surat darah agar kamu masuk kru film. Ah. Dia kena jebakan. Paman, ini. Tidak ada yang bisa memerankan San Wukong dengan baik. Guru, Anda menyuruh saya memerankan San Wukong pada tahap itu. Guru. Kalau begitu, perankan momen puncak San Wukong. Perankan kesedihan di hatinya. Tapi ini. Momen puncak. Bagaimana bisa ada kesedihan di hati? Ini kontradiktif. Dia yang bertanya, kan? Aku cuma asal bicara saja, loh. Kamu ini memberi soal ngawur, ya? Sudah lewat, ya? Baik. Lihat, dia sendiri sudah bilang oke. Kamu. Aduh. Mulai sekarang, host akan mengalami sepanjang hidup Wukong.
1000 tahun yang lalu, aku melompat keluar dari batu. Aku menyeberangi lautan, menemukan Patriark Bodhi, dan mempelajari berbagai keahlian. Aku lahir dari langit dan bumi, tanpa nama. Guruku memberiku nama Sun Wukong. Satu lompatanku sejauh 108.000 li. Aku punya 72 jurus perubahan. Aku telah menguasai berbagai keahlian. Aku kira, sejak itu, aku akan melanglang buana di angkasa. Dia menangis. Diam kau. Aku kembali ke Gunung Huaguo. Aku bilang, sekarang aku juga seorang Raja Iblis. Pasti ada gelar untukku. Monyet-monyet cucuku berkata, bagaimana kalau Qitian Da Sheng? Hahaha, ini bagus, ini bagus. Qitian Da Sheng. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Qitian Da Sheng. Sun Wukong. Hahaha. Aku telah melanggar tabu. Istana Langit mengirim orang untuk membereskan aku. Dalam semalam, petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar Gunung Huaguo menjadi tanah hangus. Kemarin lusa, monyet-monyet cucuku yang masih tertawa dan bercanda denganku, monyet-monyet cucuku, hari ini telah menjadi mayat hangus. Aku sebenarnya sangat takut. Mereka semua adalah monyet-monyet cucuku. Mereka semua adalah keluargaku. Begitu saja, mereka tiada. Tiada lagi. Membunuh anak buah monyetku, membunuh kerabatku, membunuh sahabat-sahabatku. Aku hanya ingat hari itu. Para dewa di langit tertawa dan berkata, monster berani menyebut diri Qitian. Keluargaku sudah tiada. Tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Mereka menertawakanku. Monster berani menyebut diri Qitian. Kalau begitu, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian bagaimana monster bisa menjadi Qitian. Aku akan tunjukkan pada mereka bagaimana monster bisa menembus langit. Apa-apaan ini? Perubahan wajah Sichuan? Pertunjukan dengan sulap. Aku ingin langit ini tak lagi menutupi mataku. Aku ingin bumi ini tak lagi mengubur hatiku. Aku ingin semua makhluk hidup tahu keinginanku. Biarkan semua dewa dan iblis ini lenyap menjadi asap dan awan. Ayo, ikut aku. Kita tembus langit ini. Ini di mana? Istana Langit? Ada apa ini? Qitian Da Sheng. Paman, aku benar-benar melihatnya. Qitian Da Sheng. Tongkat emas. Bajingan menjijikan. Biarkan kakek San ini menghancurkan kalian sampai mati. Kemudian, aku terperangkap di bawah Gunung Lima Jari. Di sana, aku menyaksikan selama 500 kali pergantian musim dingin dan panas. Lalu, seorang biksu bernama Tang Sanzang memintaku menemaninya mencari kitab suci. Syaratnya, aku akan bebas. Hari itu, setelah aku memakai ikat kepala ketat itu, baru kusadari aku tertipu. Sejak itu, aku menuntun kuda untuk seorang biksu dan bersaudara dengan seekor babi.
Tidak ada lagi Gunung Huaguo. Tidak ada lagi Qitian Dasheng. Yang ada hanyalah panggilan. Monyet nakal. Hanya monyet nakal. Qitian Dashen, kau adalah Qitian Dashen. Kau bukan monyet nakal. Kau akan selalu menjadi Qitian Dasheng. Sun Wukong. Qitian Dasheng. Ayo, aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin bertemu Qitian Dasheng ini. Paman, bagaimana Guru Ye? Dia sudah mendalami perannya. Aku juga ikut terbawa suasana. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini. Dia membawaku ke surga, seolah aku bertemu dengan Sage Agung ini. Dia adalah aktor terbaik. Guru, penampilanku sudah selesai. Tiga juri, penampilanku sudah selesai. Sutradara Zhang, akhirnya saya bertemu Anda, Sutradara Zhang. Apaan sih? Seharusnya, aku yang akhirnya bertemu denganmu. Sun Wukongku. Sutradara Zhang, peran Han Li ini harus diperankan oleh Guru Ye. Meskipun dia aktor drama pendek, meskipun dia orang biasa, tapi tolong pastikan dia yang memerankannya. Sutradara Zhang, bagaimana menurutmu Guru Ye? Peran utama harus Guru Ye. Sutradara Zhang, kalau Anda tidak setuju, aku akan menulis surat darah. $1 miliar. Film sia-sia berskala besar, dengan total investasi 1 miliar. Kru film Han Li mencapai Nas Chen Soul. Dengan tulus mengundang Anda untuk memerankan Han Li, pemeran utama pria. Han Li mencapai Nas Chen Soul. Itu yang diadaptasi dari novel sia-sia yang populer selama puluhan tahun itu. Ya. Aku bahkan tidak butuh bayaran. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Katakan saja. Aku tidak yakin dengan teknologi efek khusus kita. Jika memungkinkan, aku ingin membawa kostum sendiri dan efek khusus sendiri. Ah, ini. Apakah perlu terbang dengan pedang? Ya. Tapi aku bisa jamin itu aman. Tidak perlu. Aku punya kawat sendiri. Apa? Syuting dimulai 2 minggu lagi. Han Li mencapai Nas Chen Soul. Saat itu aku akan menghasilkan banyak uang. Tidak kusangka, Sun Wukong yang kuperankan tadi, ternyata juga dapat hadiah. Syutingnya 2 minggu lagi. Nanti kamu harus datangnya. Tenang saja, Anda mempekerjakanku. Menghemat banyak uang untuk kru film. Jangan tidak percaya. Biaya kawat dihemat. Efek khusus dihemat. Efisiensi syuting dihemat. Biaya syuting, 10 miliar. Ya, buat ngajak gue, 2 miliar udah gue beresin. Sistem evaluasi. Di adegan menggempur Istana Langit ini, host Ye Chui Sue memerankan Sun Wukong. Meski hanya audisi, tetap dihitung sebagai akting. Penilaiannya sebagai berikut. Tensi akting kelas B. Anda berhasil menampilkan konflik batin seekor monyet hingga terasa nyata. Emosi dan kondisi yang diperlukan sudah terpenuhi. Namun masih terlihat sedikit kurang matang. Setelah Istana Langit menghancurkan Gunung Huaguo, akting Anda seharusnya lebih menonjolkan rasa takut dan duka. Di titik ini, jika duka yang ditampilkan cukup mendalam, maka saat Anda memutuskan untuk menggempur Istana Langit, semangat pemberontakan akan terasa lebih membara. Ini yang disebut prinsip tekan dulu, baru naik. Terus tingkatkan kemampuan Anda. Akhirnya bukan kelas D lagi. Tensi aktingnya. Ia juga, sih. Di adegan sebelum dan sesudah Gunung Huaguo, naik turun emosiku seharusnya lebih dramatis lagi. Akting tatapan mata, kelas D di adegan ini. Tatapan mata Anda seharusnya melalui 4 tahap. Kebahagiaan karena berhasil belajar. Keangkuhan menjadi Raja Iblis. Kesedihan karena perubahan tak terduga. Dan kemarahan menyerbu Istana Langit. Namun,
Anda hanya menampilkan kesedihan dan kemarahan, tanpa 2 tahap sebelumnya. Silakan terus berusaha. D lagi, ya. Yang pertama B. Yang kedua D. Kalau yang ketiga bukan B, kali ini tidak ada hadiah lagi. Benar juga. Tatapan mata dan intensitas harus diasah dengan cermat di kemudian hari. Kemampuan dialog, tingkat A. Ekspresi Anda yang penuh perasaan dan kaya emosi telah menyentuh jiwa. Di bawah dialog panjang seperti ini, Anda tidak mengalami jeda atau lupa dialog, pelafalan Mandarin yang tidak standar, atau pengucapan yang tidak jelas. Anda dengan sempurna menampilkan semua dialog. Namun, untuk mencapai tingkat SSS, Anda masih memiliki jalan yang sangat panjang. Dialog improvisasi Anda di lokasi syuting memiliki kemampuan persuasif yang kuat. Awalnya Anda bisa dinilai S. Tetapi satu kalimat di antaranya, "Aku ingin langit ini tak bisa lagi menutupi mataku." Teks aslinya dari riwayat Wukong. Anda melakukan plagiarisme. Saat itu, aku sedang emosi. Jadi aku mengatakannya begitu saja. Waktu itu, aku tidak sempat memikirkan kreasi. Nilai dasar Anda adalah BDA. Nilai keseluruhan adalah B. Yay. Akhirnya bukan D lagi. Berdasarkan prinsip penghargaan sistem akting natural, host Ye Chui Sue, meskipun dalam proses audisi, berakting sebagai Sun Wukong, tetap dihitung sebagai satu penampilan. Anda akan menerima hadiah berikut. Mulai hari ini, Anda memiliki kemampuan Sun Wukong, 4% dari 72 perubahan. Sistem akan langsung menyalurkannya ke dalam tubuh Anda. Mohon bersiap untuk menerima. Bukan. Apa yang terjadi barusan? Bukankah katanya? Kenapa berubah-ubah tapi tetap manusia? Karena nilai keseluruhan Anda hanya tingkat B. Jadi, hanya 4% dari 72 perubahan. Ada apa ini? 72 perubahan hanya 4%? Kalau begitu, setidaknya beri aku lebih banyak dong. Apa maksudnya 4%? Artinya, Anda hanya bisa berubah menjadi wanita. Apa gunanya aku jadi wanita? Hermafrodit? Aku mau lihat. Apa-apaan ini? Omong kosong apa ini? Aku tidak percaya. 72 perubahan. Bahkan suaraku berubah. Kalau begitu, tidak mungkin. Bahkan struktur biologisku juga berubah? 72 perubahan adalah perubahan nyata, bukan ilusi. Semuanya akan berubah. Sayangnya, host hanya mendapatkan 4%. Anda harus berusaha lebih keras lagi nanti. Bisakah aku secantik ini? Sekarang aku punya 72 perubahan. Aku juga bisa memerankan satu karakter wanita lagi. Tingkat keberhasilannya meningkat pesat. Jika tidak ada halangan, seumur hidupku aku akan sepenuhnya terjun ke dunia hiburan. Sudah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan sebagai tuan tanah. Halo. Jika aku mengubah propertiku menjadi uang tunai, bisakah itu bertahan? Karir aktingku semakin berkembang. Karena aku tidak hanya bisa mencari kru film Xuan Huan yang cocok. Aku juga bisa mencari sendiri naskah yang dibuat khusus untukku. Membuat film sendiri. Tuan Ye, Anda ingin menjual 19 apartemen di zona sekolah. Sebenarnya, jika tidak terburu-buru, bisa terjual lebih dari 80 juta. Ada urusan mendesak? Sutradara Chen, aku ingin meminta bantuanmu. Tuan Ye, katakan saja. Apakah di tempatmu ada penulis skenario yang hebat? Aku ingin membuat naskah Xuan Huan atau Xianxia yang dibuat khusus untukku. Perusahaan kami punya naskah Xuan Huan, bisa dijual padamu. Tapi agak mahal, karena itu ditulis sendiri oleh bos kami, Bao Ju. Harganya 2 juta. Naskah seperti apa itu? Ceritanya tentang seorang pemuda dari desa pegunungan, yang secara tidak sengaja menemukan buku rahasia kultivasi. Setelah berlatih keras, akhirnya mencapai tingkat pemurnian Qi tingkat 9. Ketika dia menjadi kultivator sejati, dia malah menemukan
Di dunia ini, dia adalah satu-satunya kultivator. Baru tingkat pemurnian Ki tingkat 9, ya? Aku tidak tertarik dengan cerita ini, terutama tingkat kultivasi protagonisnya agak terlalu rendah. Tingkat kultivasi rendah? Bukan, ini kan cuma naskah. Tapi kalau kamu bilang begitu, ada naskah lain yang ditulis bos kami, sangat cocok untukmu. Tapi harganya, mungkin kamu tidak bisa menerimanya. Berapa harganya? 10 juta. Apa? Apa? Satu naskah, kalian jual 10 juta. Naskah ini, kami memang tidak berencana menjualnya. Nanti kalau teknologi efek khusus sudah matang, kami berencana sendiri membuatnya jadi film Xuan Huan. Saat itu, ini akan mengubah seluruh industri film dan televisi Daxian. Bolehkah aku tahu ceritanya tentang apa? Kira-kira ceritanya begini. Tokoh utamanya adalah seorang kultivator dari zaman kuno di bumi. Dia terbang ke 9 langit, mencari peluang di alam semesta. Setelah berkultivasi selama 100.000 tahun, akhirnya dia menjadi kaisar agung. Lalu, dengan tubuh fisiknya, dia melintasi alam semesta, kembali ke bumi. Dia mendirikan sekte, menyebarkan metode kultivasi ke seluruh bumi, dan memimpin manusia bumi untuk naik bersama. Ahahaha. Melintasi alam semesta dengan tubuh fisik. Berkultivasi 100.000 tahun. Ide gila banget. Betul. Ini lebih hebat dari Hanli mencapai Nascent Soul yang akan segera aku syuting. Kalau aku memerankan tokoh utama seperti itu, meskipun hanya mendapatkan 1% dari kemampuannya, aku pasti tak terkalahkan di dunia ini. Kan, uang itu seperti awan yang lewat. Aku mau beli. Meskipun kamu mau beli, tidak ada gunanya. Aku harus tanya bos kami dulu. Itu, Hanli mencapai Nascent Soul. Bukankah sebentar lagi syuting? Kamu ini, syuting saja dulu. Nanti beberapa waktu lagi, aku akan memberimu jawaban. Oke, terima kasih, Sutradara Chen. Baik. Mulai hari ini, aku akan secara resmi memasuki jalur aktor profesional. Sudah saatnya dunia ini merasakan sedikit guncangan. Sekarang, kru film yang syuting tema Xuan Huan terlalu sedikit. Daripada terus-menerus mencari kru film, lebih baik mengambil inisiatif, mencari tema Xuan Huan dan syuting sendiri. Jika aku bisa mendapatkan naskah yang ditulis sendiri oleh bos Yunwei, aku bisa mengatur diriku sendiri untuk memerankan beberapa karakter. Pasti ada satu karakter yang bisa membuatku berakting dengan standar B atau lebih tinggi. Aku pasti akan mendapatkan hadiah. Berkultivasi hingga bisa melintasi alam semesta dengan tubuh fisik, kultivasi seperti itu. Bahkan jika aku hanya mendapatkan 1%, tidak, 1/10.000 dari kemampuannya. Jangan bicara 10 juta, 100 juta pun hanyalah awan belaka. Besok adegan pertama kita adalah Hanli mencapai Nascent Soul, melayang di 9 langit. Hanli telah melalui bertahun-tahun cobaan, akhirnya berhasil mencapai Nascent Soul. Dia keluar dari gua pertapaannya dan melayang di 9 langit. Adegan ini sangat memuji gerakan dan ekspresi mikroaktor. Xiao Ye, coba kamu jelaskan. Saat ini, bagaimana perasaan Hanli? Seharusnya sama seperti San Wukong yang terperangkap di bawah Gunung 5 Jari selama 500 tahun. Lalu tiba-tiba bebas. Bagus sekali. Adegan pertama besok. Banyak efek khusus, jadi kita harus syuting di layar hijau. Xiao Ye. Ya. Nanti, kami akan menempelkan banyak titik cahaya di tubuhmu untuk menangkap gerakan. Kamu cukup bekerja sama dengan baik saja. Drama kita ini hampir semuanya efek khusus. Jadi, biayanya sangat besar. Dengan begitu, semua beban berat ini sekarang ada di pundakmu, Ye kecil. Besok hari pertama syuting. Aku harap semuanya mendapat awal yang baik. Oke. Sutradara Zhang. Pasti awal yang baik. Boleh aku tanya, untuk film kita ini, kira-kira berapa biaya efek spesialnya? Investasi 1 miliar. 600 juta dihabiskan untuk efek spesial.
Jika. Aku bilang jika. Aku benar-benar bisa membawa efek spesial sendiri. Bisakah aku dapat bayaran lebih? Hah? Maksudnya apa? Tidak mengerti. Apa itu? Membawa efek spesial sendiri? Apa dia bicara tentang terbang dengan pedang? Ye kecil. Ini adalah sesi pembacaan naskah yang serius. Jangan bercanda saat jam kerja. Aku tidak bercanda. Aku bilang jika aku mengurus semua efek spesial pada diriku sendiri. Bisakah? Beri aku honor 20 juta. Dengan begitu, efek khusus untuk pemeran utama wanita, aku juga akan menanggungnya. Aku akan mencari orang khusus untuk pemeran utama wanita, sebagai pemeran pengganti efek khusus. Hahaha. Sutradara Zhang. Dari mana kau menemukan orang selucu ini? Ku dengar guru ini sebelumnya syuting drama pendek, kan? Imajinasi sungguh kaya, ya. Sutradara Zhang, kau tidak profesional sekali. Mencari pemeran utama pria seperti ini? Ye Cui Sue. Jangan bercanda lagi. Aku tidak bercanda. Beri aku waktu 1 hari besok. Aku akan membawa beberapa juru kamera. Langsung lihat hasilnya. Bagaimana? Kau ini siapa? Sih? Kenapa harus memberimu waktu 1 hari? Kau seorang amatir bisa jadi pemeran utama pria. Itu sudah keberuntungan besar. Kau masih berani mengajukan permintaan pada kru film? Xiao Wang, duduk. Setengah hari. Beri aku waktu setengah hari saja. Beri aku kesempatan. Aku bisa menghemat 400 juta biaya untuk kru film. 400 juta. Paman, kru kita hari ini, apa benar hanya butuh orang sebanyak ini? Si Ye kecil ini. Aktingnya bagus, tapi dia terlalu sombong. Terlalu sombong. Dia tidak butuh apa-apa, menghemat 400 juta biaya. Semua dia bawa sendiri. Oh, layar hijau tidak butuh, lampu tidak butuh, efek khusus juga tidak butuh. Seharusnya, hari ini aku akan syuting seluruh proses Hanli mencapai Nas Chen Soul. Adegan pertama, terobosan dari kultivasi tertutup. Adegan kedua, menggunakan kawat untuk menunjukkan perasaan melayang di 9 langit. Tapi dia bersikeras-keras kepala. Kalau begitu, aku hanya akan syuting 1 adegan. Terobosan kultivasi tertutup. Aku ingin lihat kejutan apa yang bisa dia berikan. Bagaimana jika dia benar-benar bisa membawa efek khusus sendiri? Pokoknya, aku hari ini beri dia 1 kesempatan saja. Lagi pula, hanya kirim 2 juru kamera untuk merekam. Meskipun ada masalah, tidak akan ada kerugian. Bagaimana jika dia benar-benar bisa menghemat 400 juta untuk kru film? Kalau begitu, aku akan memberinya 100 juta sebagai honor. Hari ini syuting perdana. Kok cuma kita bertiga? Bukankah kamu bilang bisa bawa efek sendiri? Lalu, untuk apa banyak orang? Benar juga. Kirim 2 orang untuk merekamku. Pas sekali. Dibilang gemuk malah ngos-ngosan. Sutradara Zhang entah kenapa, benar-benar mau memberimu 1 hari kesempatan untuk mencoba. Hei, kamu tahu berapa banyak uang yang dihabiskan kru film dalam sehari? Bro, hari ini, kamu fokus saja syuting dengan baik. Aku akan membuatmu terkesima. Kamu. Kenapa buang-buang waktu bicara dengan orang bodoh? Tidak benar. Di naskah tertulis, hari ini adalah Hanli sedang bertapa di gua untuk mencapai terobosan. Kita ini di studio, bukan begitu? Kamu serius amat? Sih, apa tim produksi akan? Benar-benar mencarikanmu gua? Jujur saja, ya. Hari ini aku memberimu kesempatan untuk bertapa dan mencapai terobosan. Kalau kamu tidak bisa berakting dengan meyakinkan, aku khawatir tim produksi akan mempertimbangkan untuk mengganti pemeran utama. Kamu pikir seluruh tim produksi akan menuruti maumu? Kamu pikir kamu siapa, sih? Katanya kamu punya efek khusus bawaan. Lalu, di studio ini dan di gua, apa bedanya? Pakai saja efekmu itu. Baik, kalau begitu, aku akan berakting proses mencapai Nas Chen Soul di lingkaran cahaya ini. Siapa yang menyuruhmu membawa ponsel? Syuting tidak boleh bawa ponsel. Kamu bahkan tidak tahu aturannya, ya? Akhirnya ada jawabannya.
Benar-benar tidak punya aturan sama sekali. Kenapa dia yang dipilih jadi pemeran utama? Sutradara Chen, aku sedang syuting. Nih, sudah ada hasilnya. Bos kami setuju untuk menjual naskahnya padamu, tapi syaratnya 10 juta, ditambah 50% bagi hasil. Oke. Bos kami juga bilang, kamu bisa lihat naskahnya dulu. Kalau kamu merasa itu cerita yang kamu inginkan, baru bayar juga tidak apa-apa, meskipun tidak sesuai aturan. Tapi dia bersedia membiarkanmu mencoba. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Hanya tahu, setelah dia melihatmu berakting sebagai Kaisar Iblis, dia tiba-tiba setuju. Dia juga mengatakan sesuatu. Aku juga tidak mengerti. Dia bilang apa? Dia bilang, apakah orang ini punya sistem? Dia bahkan bisa memerankan gelombang kejut itu. Aku juga tidak mengerti maksudnya apa. Halo? Tidak apa-apa. Aku di sini. Baiklah. Kalau begitu, setelah aku selesai syuting di sini, aku akan menemuimu untuk mengambil naskahnya. Sutradara Chen, kalau bisa, kamu atur waktu. Aku ingin bertemu bos kalian. Dia terlalu sibuk. Kurasa kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Begini saja, sore nanti aku akan mengantarkan naskahnya padamu. Oke, terima kasih, Sutradara Chen. Maaf ya, kita bisa mulai syuting sekarang. Jadi hari ini aku akan duduk bersila di lingkaran cahaya ini untuk menerobos, kan? Betul. Kalau begitu, hari ini kita akan menggunakan teknik syuting klasik full medium close-up. Bagaimana? Kamera B, kamu di sini saja, ambil close-up-ku. Kamera genggam, tidak perlu pakai stabilizer, agar mudah bergerak. Saat perlu close-up, berikan close-up. Saat perlu bergerak, kita bergerak. Kamera A, kamu ambil medium shot. Di sini saja, ambil aku. Dan di sini, berikan wide shot. Nanti, pasang lensa telefoto. Ambil gambar lebar. Dengan begitu, kita hanya perlu syuting sekali. Dan semua bidikan medium dan close-up sudah ada. Dan untuk kalian berdua, harap sangat berhati-hati. Jangan melintasi sumbu. Begitu melintasi sumbu dan tertangkap kamera lebar, kita akan ketahuan. Ada masalah? Maksudku, aku tidak mudah masuk ke dalam peran. Aku harap kalian berdua tidak ada kesalahan teknis. Kamu mau syuting atau tidak? Banyak maunya kamu. Tidak hanya menuntut sutradara. Sekarang kamu mulai menuntut kami. Kamu pikir aku akan memanjakanmu seperti sutradara? Kamu pikir kamu benar-benar punya efek khusus sendiri? Aku beritahu kamu, aku hanya akan meletakkan kamera di atas tripod dan mengambil bidikan lebar untukmu, itu saja. Kamu benar-benar berpikir aku akan bermain-main denganmu? Baiklah. Kalau begitu, hari ini aku hanya akan berakting sekali. Nanti, kalau kalian kekurangan materi, jangan pernah datang memohon padaku. Aku hanya akan berakting sekali hari ini. Nanti, kalau kalian kekurangan materi, jangan pernah datang memohon padaku. Memohon padamu? Lelucon. Aku juga malas memegang mesin berat ini dan pergi ke sampingnya untuk mengambil close-up. Aku akan mengambil gambar jarak jauh saja. Mulai syuting. Action. Aku ingin lihat trik apa yang akan dia mainkan hari ini. Aku hanya memberinya satu kesempatan. Dan hanya setengah hari. Terdeteksi Anda sedang berpartisipasi dalam Hanli mencapai Naschen Seoul. Mulai sekarang, Anda adalah Hanli. Anjir. Cahaya dari mana ini? Bukankah hanya ada 2 juru kamera? Apakah lampu sudah dinyalakan? Aku akan mulai berakting. 2 guru, tolong bantu aku. Banyak sekali permintaannya. Oke, 3, 2, 1, mulai. Cahaya dari mana itu? Bukan penata cahaya, kan? Cahaya keemasan di seluruh tubuh ini. Muncul dari mana? Cepat pakai earphone. Sutradara. Anda melihatnya, kan, sutradara? Dia mungkin benar-benar akan memiliki efek khusus sendiri. 2 kamera statis mungkin tidak cukup untuk mengambil gambar jarak jauh. Segera tambah kamera. Ambil gambar medium shot, close-up, dan extreme close-up. Rekam semuanya untukku. Kami hanya membawa 2 kamera. Kalau begitu, cari cara. Kau sendiri yang cari cara. Pokoknya, medium shot, close-up, extreme close-up, aku mau semuanya.
Cepat, cepat rekam untukku. Cepat, pakai ponsel. Aku ke kiri untuk close up. Kau ke kanan untuk medium shot. Jangan bersuara. Kalau kau sampai masuk frame dan merusak adegan, sutradara Zhang bisa membunuhmu. Aku hanya kamera B. Tidak ada peralatan profesional. Tidak ada stabilizer. Takut tangan aku gemetar. Nanti gambarnya nggak stabil. Itu urusanmu. Sekarang juga. Sana cepat. Ingat, jangan sampai bunyi. Jangan sampai ketahuan. Dulu pas umur belasan, aku nggak sengaja masuk ke lembah Maple Kuning. Kukira, aku masuk ke dunia kultivasi yang kubayangkan. Semua orang di sana beraura sakti dan anggun. Semuanya baik hati. Tapi ternyata, dunia kultivasi ini penuh tipu muslihat. Benar-benar dunia yang saling memangsa. Bakatku biasa saja, bukan jenius sama sekali. Dulu, kukira, aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk mengejar tingkat inti emas. Tapi setelah semua ini, aku yang cuma manusia biasa, ternyata bisa menyentuh tingkat jiwa baru lahir yang legendaris itu. Suara siapa itu? Aku yang cuma manusia biasa. Siapa yang bicara? Nggak tahu. Aku mendengarnya. Sepertinya suara Guru Ye. Sepanjang perjalanan ini, sungguh tidak mudah. Aku lolos dari pengejaran yang tak terhitung jumlahnya. Dan aku juga telah membunuh banyak orang. Siapa yang bicara? Apakah itu suara hati? Apakah itu suara hati Hanley? Bagaimana dia bisa memerankan suara hati juga? Dia jelas tidak membuka mulutnya. Kenapa suaranya datang dari segala arah? Ternyata, pemandangan dunia ini begitu indah. Tingkat jiwa baru lahir. Aku datang. Datang. Sebentar lagi datang. Apa yang datang? Menurut naskah, setelah monolog batin selesai, seharusnya Hanley mencapai Naschen Soul. Saat mencapai Naschen Soul ini, ada berbagai efek khusus, seperti perubahan mendadak pada langit. Aku ingin melihat efek khusus apa yang bisa dia tunjukkan. Yang besar akan datang. Ini inti emas. Efek khusus bawaan. Dia benar-benar punya efek khusus bawaan. Sangat nyata. Apakah ini benar-benar efek khusus? Atau dia benar-benar berhasil? Aku, Dao Ye, berhasil. Mencapai Naschen Soul. Bagiku yang dulu, itu hanyalah mimpi yang tak terjangkau. Itu adalah dunia kultivasi, yang ingin dicapai banyak orang, tapi sulit dijelajahi. Namun kini, aku telah mencapai Naschen Soul. Sudah terekam semua? Sudah terekam. Tidak terekam semua. Sudah kubilang, aku hanya tampil sekali. Sudah terekam belum? Tadi itu, jurus Eva Tian Xiang Di, sudah terekam belum? Aku, tadi terlalu kaget. Tadi dari dekat, aku lupa merekam. Dasar tidak berguna. Tadi aku di latar belakang, melihat kalian berdua, melanggar sumbu. Melanggar sumbu. Kalian mengerti tidak? Kamera panorama merekam kalian berdua. Semuanya terekam. Kalian ketahuan. Aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka dia bisa. Dia benar-benar punya efek khusus sendiri, ya. Sampah. Kalian berdua memang cocok.
Sampah yang meremehkan orang lain. Guru Ye. Guru Ye. Kami yang kurang pengalaman. Maafkan kami. Kami tidak menyangka Anda benar-benar bisa punya efek khusus sendiri. Ya, hari ini saya salah. Anda, bisakah Anda merencanakan syuting besok? Sutradara bilang, Anda yang memutuskan. Besok kita syuting, melayang di 9 langit. Bagaimanapun Anda ingin syuting, begitulah kita akan syuting. Guru Ye. Hebat sekali, Guru Ye. Kakak Bo. Kakak Lan Ye. Sutradara. Guru Ye, sungguh tak terduga. Saya sampai tidak bisa membedakan. Apakah Anda seorang aktor atau seorang kultivator sejati? Menurut Anda? Paman, sudah kubilang, kan? Guru Ye itu benar-benar punya efek khusus sendiri. Sudahlah, tidak usah banyak bicara lagi. Guru Ye, besok kita akan syuting. Terbang dengan pedang dan menjelajahi 9 langit. Lihat ini. Anda bilang waktu itu, efek khusus bawaan. Oke. Kalau begitu besok, cari 3 juru kamera, 2 operator drone. Lalu cari tempat. Aku akan terbang di depan kalian. Benar-benar tidak butuh layar hijau? Tidak perlu. Aku sedang menghemat uang untuk kru film. Loh, sutradara Zhang, jangan lupa. Kalau aku yang mengurus semua adegan Han Li, semua efek khusus, Anda harus bayar lebih banyak, dong. Pasti. Benar-benar bisa terbang? Sutradara Chen. Oke, aku segera ke sana. Oke. Film Han Li mencapai Naschan Soul ini ternyata harus menyelesaikan semua adegan, baru bisa dapat hadiah. Sekarang, harus berpacu dengan waktu. Saatnya melihat naskah seharga 10 juta. Seperti apa isinya? Lau Chen. Halo. Datang naik motor listrik. Hah? Mobilmu mana? Rumah dan mobil sudah kujual semua. Cepat masuk. Ayo, ayo, ayo. Duduklah. Dulu kupikir, uang ini cukup untuk hidup saja. Tidak ada gunanya bagiku. Tapi sekarang, setelah memutuskan untuk terjun ke dunia akting, uang ini benar-benar tidak cukup. Hanya bisa diubah menjadi aset, menginvestasikan semua uangku ke dalam karir akting. Orang lain masuk ke industri ini untuk mencari uang. Kau malah mengeluarkan uang. Kau adalah orang pertama yang kulihat bekerja sambil rugi. Sudahlah. Jangan basa-basi lagi. 10 juta sudah kutransfer. Kapan aku bisa melihat langsung naskah yang ditulis sendiri oleh bos kalian? Baik, akan kuambilkan untukmu. Hei, uangku tiba-tiba tidak cukup. Beli naskah habis 10 juta. Sisa 40 juta. Entah, cukup tidak ya untuk syuting drama ini. Naskah seharga 10 juta, loh. Dan ini naskah drama pendek. Jangan sampai mengecewakanku, ya. Lihat ini. Karya Baoju. Karya Baoju. Bos kalian narsis banget. Ya, tidak ada judul drama. Langsung pakai namanya sendiri. Orang-orang berbudaya itu memang begitu. Baiklah. Kamu tonton dulu baik-baik. Aku mau nonton drama dulu, ya. Ini juga drama baru dari Yunue kami. Sangat seru. Mau tidak? Tahun 2025, industri antariksa Daxian berkembang pesat. Akan menjadi negara pertama yang berawak mendarat di Mars. Kali ini, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Lebih dari 5 miliar orang di seluruh dunia
menonton siaran langsung secara bersamaan. Ini adalah peristiwa bersejarah. Peluncuran roket. Ini film skifi, ya? Tonton saja nanti. Di tengah hitungan mundur, 5 miliar orang di seluruh dunia menyaksikan momen bersejarah siaran langsung peluncuran roket ini. 100 tahun lalu, Apollo mendaratkan manusia pertama di bulan, mengguncang dunia. Dan hari ini, 100 tahun kemudian, kita telah berhasil mengejar ketertinggalan dari seberang samudera. Kita kini sudah bisa berdiri sejajar dengan dunia. Dan misi pendaratan manusia di Mars kali ini akan menjadi tonggak sejarah yang melampaui batas umat manusia. Chen, ini Film terbaru Yunue kita ini genre wuxia urban yang baru ini benar-benar menciptakan standar seni yang belum pernah ada dan tak akan ada duanya. para astronot yang menjelajah ke kedalaman luar angkasa untuk pertama kalinya melihat alam semesta yang sesungguhnya. Jauh lebih mengguncang, lebih dalam, dan lebih luas. Menurutmu, ada alien nggak sih? Entahlah. Melihat luasnya angkasa ini, aku benar-benar merasa agak ngeri. Apa ada hantu? Apa yang perlu ditakutkan? Dan tepat pada saat itu, astronot menunjuk ke depan dan menjerit. Apa itu? Pusat Kendali, penjelajah Mars Curiosity, panggilan darurat ke pusat kendali. Ini pusat kendali. Curiosity, ada apa? Terima, harap balas. Ini, hei, ada apa? Apa kau melihat sesuatu? Sepertinya terjadi sesuatu yang gawat. Harap kalibrasi kamera. Arahkan ke depan kami. Arah jam 2, perbesar kamera. Kami mengamati secara visual di depan. Ada sesuatu. Apa? Ada apa? Sepertinya sebuah pedang. Imajinasi penulis skenario ini terlalu liar, kan? Seru banget. Peluncuran roket yang disaksikan seluruh dunia. Ternyata di luar angkasa, tiba-tiba ada pedang yang terbang. Serangan tinju yang kuat dan berapi-api. Dua astronot, dan semua penonton di seluruh dunia yang sedang menonton siaran langsung, semuanya terkejut. Dan pada saat ini, di seluruh alam semesta, terdengar suara kuno dan penuh sejarah. Pedangku, bernama Fuyao, telah kembali lebih dulu. Aku menyebarkan ajaran di kampung halaman. Aku berada 200.000 tahun cahaya jauhnya, berjuang maju. 7 hari lagi aku pulang. Namaku, Yozheng. Aku meninggalkan kampung halaman 100.000 tahun yang lalu. Berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Sekarang, aku sudah menjadi Kaisar Agung Huanyu. Kembali ke kampung halaman setelah 100.000 tahun. Aku melihat keturunan di masa depan, bisa dengan usaha mereka sendiri, terbang keluar dari planet ini. Aku sangat senang. Ide yang gila. Adegan yang sangat menakjubkan. Jika aku bisa memerankan karakter ini, aku tidak bisa membayangkannya. Lalu, bagaimana dengan kelanjutannya? Hanya 3 episode pertama, berjudul Kembali ke Kampung Halaman dengan Kejayaan. Maksudku, bagaimana dengan kelanjutannya? Bos kami bilang, kalau kamu transfer 10 juta, baru kamu dapat 3 episode pertama. Aku sudah memutuskan, aku akan berikan semuanya padamu, kalau setelah membacanya kamu tidak menginginkannya lagi. 10 juta itu akan dikembalikan. Bagaimanapun, itu 10 juta. Aku mau. Tentu saja aku mau. Hanya karena awalannya ini, aku harus memilikinya. Aku beritahu ya, pikirkan baik-baik. Kamu tahu kenapa naskah ini selalu disimpan? Biayanya terlalu besar. Kamu sudah baca 3 episode pertama naskahnya belum? Astronot, menara kontrol darat, itu semua harus syuting asli. Pedang terbang, itu semua harus efek khusus. Naskah selanjutnya, latarnya lebih besar. Sudah kamu pikirkan baik-baik? Ini mungkin, bukan hanya kamu sendiri, yang bisa menanggung biaya syutingnya. Kamu punya 20 apartemen, itu pun tidak cukup. Kalau begitu, kira-kira biaya syutingnya berapa? 500 juta yuan.
Sudah, malam ini aku masak. Kamu makan dulu baru pulang. Kita minum-minum, bro. 500 juta yuan? 500 juta yuan, ya? Bagaimana aku bisa dapat 500 juta yuan? Tapi, jika aku bisa memerankan Yo Zheng, karakter ini, meskipun hanya mendapatkan 1% kemampuannya, tidak, 1/1000, 1/10.000 kemampuannya, jangan bilang 500 juta yuan. Bahkan 500 miliar yuan, 5 triliun yuan pun sepadan. Lau Chen. Ada apa? Naskah ini, aku putuskan untuk membelinya. Bukan, untuk apa kamu membelinya? Untuk koleksi? Untuk berdebu? Kita punya kontrak, dalam 1 tahun, harus mulai syuting. Syuting? Apa? Aku ingin syuting naskah ini. Harus syuting. Bahkan jika harus membayar berapapun harganya, aku akan syuting. Apa katamu? Mulai persiapkan sekarang. Setelah syuting Hanli mencapai Nascent Soul selesai, naskah kembali setelah berkultivasi selama 100.000 tahun ini harus segera mulai syuting. Apa? Karena kamu sudah memutuskan. Ini naskah lengkapnya. Ambillah. Lau Chen, jika aku bilang, aku masih akan membawa efek khusus sendiri untuk drama ini, berapa banyak biaya yang bisa kita pangkas? Kamu bisa membawa efek khusus untuk dirimu sendiri. Bisakah kamu membawa efek khusus untuk para astronot dan pesawat luar angkasa? Tidak bisa. Itu berarti, untuk syuting drama ini, perhitungan biayanya hanya mempertimbangkan drama itu sendiri. Tidak perlu mempertimbangkan apapun yang berhubungan dengan pemeran utama. Tanpa mempertimbangkan pemeran utama, biaya produksi drama ini masih 120 juta. Masih semahal itu. Drama ini, selain pemeran utama pria, Yo Zheng, ada juga pemeran utama wanita. Dia juga seorang ahli tingkat tertinggi, dan efek spesialnya tidak kalah dengan Yo Zheng. Kami perkirakan honornya 5 juta, tapi efek spesialnya setidaknya 50 juta. Pemeran utama wanita. Pemeran utama wanita ini, biar pacarku saja yang main. Pacarmu? Lalu efek spesialnya? Dia sama sepertiku. Sudah punya efek spesial sendiri. Sudah punya riasan sendiri. Gratis, kok. Tapi, aku punya permintaan kecil. Lihat, pemeran utama drama kita ini namanya Yo Zheng. Bisakah kamu mengganti nama pemeran utama dengan namaku? Juga Ye Chui Sue. Itu bukan masalah kecil, kan? Kalau begitu, tidak ada masalah. Lau Chen, sekarang aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi sutradara drama ini. Aku harap dalam sebulan, persiapan sudah selesai. Setelah syuting Hanli mencapai Nascent Soul selesai, aku bisa langsung syuting drama ini. Tidak masalah. Oke. Kalau begitu aku akan kembali dan mempelajari naskahnya baik-baik. Nanti kalau ada masalah soal dana, bilang saja padaku. Kalau uangnya kurang, aku akan cari cara. Apa judul drama kita ini? Kembali setelah berkultivasi selama 100.000 tahun. Kembali. Kalian berdua, hari ini benar-benar tidak melihat penata cahaya? Tidak, sutradara. Cahaya di belakangnya itu tiba-tiba muncul begitu saja. Aku sampai bingung waktu itu. Waktu itu aku bahkan mengira dia benar-benar Hanli dalam naskah. Terlalu berlebihan. Terutama saat mencapai Nascent Soul, inti emas itu pecah berkeping-keping, menjadi bubuk emas. Sutradara, kau tidak akan percaya kalau kuceritakan. Cahaya emas itu benar-benar jatuh ke tanganku. Ada lagi? Materi syuting hari ini hanya ini. Sudah habis. Masih tidak bisa mengerti. Sebagai seorang aktor, saat berakting, dia sudah punya suara hati sendiri. Untuk pasca produksi, kita bahkan tidak perlu merekamnya lagi. Iya. Suara hati itu, bagaimana sih dia bisa mengeluarkannya? Sutradara, fokusmu salah, ya? Dia tidak hanya punya suara hati sendiri, dia juga punya pencahayaan sendiri, punya efek khusus sendiri. Aku bahkan curiga, jangan-jangan dia memang seorang kultivator sungguhan. Sutradara, gawat, sutradara. Ada masalah besar. Ada apa? Pemeran utama wanita kabur. Apa? Pemeran utama wanita kabur. Apa? Bukankah awalnya kita memilih aktor muda itu sebagai pemeran utama pria? Lalu bukankah sudah diganti dengan Ye Chui Sue? Langsung ke intinya. Pemeran utama wanita yang asli, yang memerankan Pri Ziling, dia hanya ingin mencari popularitas. Setelah tahu kita mengganti dengan orang biasa, dia khawatir pendapatan box office akan anjlok. Itu akan memengaruhi karir aktingnya. Dia mengkhianati kita. Besok adalah jadwal syutingnya. Dia tiba-tiba kabur hari ini. Katanya tidak mau akting lagi.
brengsek. Pokok, sebarkan namanya dan boikot dia. Aku sudah syuting bertahun-tahun. Belum pernah aku melihat aktris utama kabur di malam hari. Tidak tahu aturan. Benar-benar tidak punya etika. Kenapa? Dia bercanda dengan aturan industri, membatalkan janji dengan kru filmku. Bajingan. Benar-benar bajingan betina. Sutradara, tenangkan diri Anda dulu. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana apanya? Sudah jadi sutradara selama ini. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu aturan seperti ini. Kenapa dia bisa jadi pemeran utama wanita? Sutradara, besok masih ada adegannya. Sekarang kita harus bagaimana? Efek khusus untuk pemeran utama wanita. Aku juga sudah tangani semua. Menurut kalian, apakah Guru Ye punya cara? Menurut kalian, apa Guru Ye punya cara? Aduh, sutradara, dia bukan dewa. Sudah. Jangan pikirkan itu dulu. Kalian syuting adegan lain dulu. Lalu cepat cari lagi aktris pengganti. Anggaran 10 miliar sudah mepet. Aku baru saja lega. Tapi pemeran utama wanita kabur lagi. Kalau waktu tertunda begini, 2 miliar yang baru saja dihemat harus dipakai lagi. Dia telah mencapai Dao Agung, menjadi orang nomor 1 di alam semesta ini. Namun, dia masih tidak bisa menembus lubang cacing dengan tubuh fisiknya dan kembali ke kampung halamannya dalam sekejap. Dia hanya bisa membiarkan pedangnya, Fuyao, pulang duluan. Sementara Yo Zheng terus-menerus menggunakan teknik pergeseran besar, berlari menuju kampung halamannya siang dan malam. Dia melintasi satu persatu planet beradab, melewati planet yang dihuni kultivator. Para kultivator ketakutan seolah menghadapi musuh alami. Hanya berlutut dan bersujud, berteriak, "Salam, Yang Mulia." Melewati planet beradab teknologi. Detektor di planet-planet itu terdeteksi dia melintas. Cuma teriak-teriak. Peradaban alien menyerang, lalu menerbangkan pesawat luar angkasa. Kapal perang melesat keluar dari planet, menyerang lebih dulu. Tapi ternyata Yo Zheng sudah sampai duluan, di jarak ratusan ribu tahun cahaya. Imajinasi macam apa ini? Sampai bisa bikin cerita kayak gini. Adegan megah yang belum pernah kulihat. Alur seru yang gak pernah kubayangkan. Gak kerasa, aku udah baca seharian penuh. Aku udah gak sabar. Pengen banget langsung main besok. Halo, Kak Lan. Halo, Mas Ye. Ada masalah di lokasi syuting. Pemeran utamanya kabur. Nggak usah bahas dia dulu. Dia lagi nggak waras aja. Sampai-sampai ninggalin kru syuting. Nggak bakal ada kru lain yang berani pakai dia lagi. Yang bikin aku pusing, karir aktingnya sendiri hancur ya sudahlah. Terus kru kita gimana? Pemeran utama cewek harus casting ulang. Kak Lan. Boleh nggak aku rekomendasiin seseorang jadi pemeran utama kita? Siapa? Pacar aku. Kak Lan. Kamu punya pacar, ya? Siapa namanya? Aku belum kasih nama. Namanya Wang Chuifeng. Nama macam apa itu? Maaf ya, menurutku. Kak Lan, dia sama sepertiku. Sudah ada efek khusus. Sudah ada riasan. Sudah ada semuanya. Pemeran utama wanita memerankan Peri Ziling. Benar, kan? Aku sudah baca naskahnya. Bagiannya tidak sedikit. Efek khusus juga akan menghabiskan banyak biaya. Jika Wang Chuifeng. Oh, tidak. Jika pacarku ikut berakting, pasti bisa menghemat beberapa ratus juta lagi. Untuk kru film, aku jamin padamu, jika aktingnya sedikit saja lebih buruk dariku, aku tidak akan minta bayaran sepeser pun. Bisa, kan? Dia sangat mendukung. Pacarnya sendiri, apa aku masih punya kesempatan? Kak Lan. Aku akan tanyakan pada sutradara, ya. Terima kasih. Sudah ditutup. Aduh, menurutmu pacarnya benar-benar bisa diandalkan? Entahlah. Tidak tahu, tapi kau merekomendasikannya jadi pemeran utama wanita. Apa urusanmu? Paman, bukankah Guru Ye bilang hari ini tidak perlu syuting di green screen? Hanya butuh 2 kamera, ditambah beberapa drone, langsung syuting di pegunungan. Dia terbang dengan pedang.
Kenapa kita masih datang ke green screen? Menurutku dia melebih-lebihkan. Efek khusus bawaan masih bisa dimengerti. Tapi terbang bawaan ini, kecuali dia punya kemampuan itu. Lagi pula, di pegunungan yang terjal itu, menggunakan tali pengaman. Betapa besar proyeknya itu, syuting di green screen ini, hasilnya sama saja, kan? Aku tetap merasa syuting langsung hasilnya akan lebih baik. Kau tidak merasa dia membual? Kau tidak berpikir, bagaimana bisa syuting langsung terbang di pegunungan? Bagaimana bisa syuting langsung? Jika dia benar-benar bisa terbang, maka aku akan menghemat banyak uang. Uang untuk kawat pengaman? Kenapa tidak? Syuting di layar hijau ini saja. Dengan metode chroma key, kita bisa membuat puncak gunung ini. Ini juga menghemat uang. Dan hasilnya juga bagus. Oh, Guru Ye sudah datang. Guru Ye. Guru Ye. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Guru Ye. Sutradara Zhang, saya bisa merekam penerbangan pedang secara langsung. Kenapa pakai layar hijau lagi? Ini tidak realistis. Ini, aku masih sedikit tidak percaya. Kecuali, kau bisa terbang di dalam layar hijau itu. Baru aku akan percaya. Begini saja, hari ini bukankah kau akan syuting pemeran utama wanita? Dia juga bisa terbang dengan pedang pas sekali. Kita syuting kalian berdua sekaligus. Sudah kubilang dia sama sepertiku. Kemampuannya juga hampir sama. Sama-sama punya efek khusus sendiri. Punya riasan sendiri, punya pencahayaan sendiri, punya kawat pengaman sendiri, punya kemampuan terbang sendiri. Oke. Baiklah. Bukankah kamu merekomendasikan pacarmu untuk memerankan pemeran utama wanita? Peri Ziling, dia di mana? Hahaha. Biar aku selesaikan syutingku dulu. Ya, setelah selesai, aku akan menjemputnya. Apa dia tidak bisa datang bersamamu saja? Ini. Dia sangat mencintai pacarnya, ya? Sampai harus dijemput dan diantar. Kamu punya kemampuan itu. Aku sangat percaya. Tapi pacarmu, dia tidak akan sepertimu, kan? Begini saja, kita syuting adegannya dulu di pagi hari. Adeganmu kita pindah ke sore. Bagaimana menurutmu? Bukan tidak mungkin, sih. Lagi pula, pacarku bukankah itu aku sendiri. Semakin banyak peran yang aku mainkan, semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan kemampuan. Oke, aku akan menjemputnya. Aduh. Apa dia tidak bisa naik taksi saja? Dia manja. Dia hanya mau naik motor listrikku. Baiklah, aku pergi dulu. Ya, aku akan segera kembali. Kok? Cepat dong. ...72 perubahan. Berubah. Siapa dia? Sutradara Zhang. Halo. Aku Wang Cuifeng. Kamu pacarnya Xiao Ye, ya? Betul. Cantik sekali. Mengaku sendiri. Mengaku pacar sendiri. Malu banget. Pacarnya lebih cantik dariku. Jauh sekali. Pakaianku ini seperti apa? Kampungan. Sutradara Zhang. Kudengar pagi ini, jadwal syutingku sudah diganti. Kalau begitu, sekarang, bisakah kita mulai? Zhangbo. Ya. Berikan naskah padanya. Tidak perlu. Aku sudah membaca semua naskahnya. Semua dialog sudah kuhafal. Kostum. Datang, sutradara. Bawa dia ganti baju. Tidak usah. Aku bawa kostum sendiri. Riasan. Bawa dia untuk dirias. Aku merias diri sendiri. Bukan. Apa adegan ini terasa familiar? Aku bawa kostum sendiri. Aku merias dan menata rambut sendiri. Kostum modernmu ini tidak sesuai dengan plot. Ada apa ini? Bagaimana riasan Peri Ziling? Bisakah kamu tidak melakukan sulap di lokasi syuting lagi? Bagaimana riasan Peri Ziling?
Bisakah kamu tidak melakukan sulap di lokasi syuting lagi? Guruang, ya? Nanti, bukankah Anda akan berakting terbang dengan pedang? Ini kawat pengaman. Aku akan pasangkan untukmu. Tidak perlu. Ah, Kameramen A, tolong nanti letakkan tripod itu di tengah layar hijau. Ambil gambar panorama. Baik. Kameramen B, tolong nanti ambil close-up. Siap. Kameramen C, nanti tolong ambil medium shot ya. Pak Sutradara, adegan yang mau saya mainin nanti, itu pas kita lagi terbang naik pedang. Di tengah-tengahnya, aku ngerasain aura Hanli mencapai Naschen Soul, terpancar dari sana. Terus aku nengok ke sana, buat mastiin apa itu dia. Betul. Kalau gitu, tolong semua kru, siap-siap ya. Kamera, kasih cuenya. Peri Ziling, skene 1, shot 1. Action. Setelah balik dari lautan bintang acak, kenapa nama Hanli terus-menerus terngiang di pikiranku? Sudahlah, gak usah dipikirin. Dia cuma cowok tingkat inti emas doang. Anjir. Dia juga punya suara hati sendiri. Gimana sih mereka bisa ngeluarin suara hati gitu? apa emang udah disetel speaker dari tadi? Jangan-jangan dia beneran kultivator. Yang bisa dengar suara hatinya sendiri? Mulai detik ini, kamu adalah peri Ziling. Terbang dengan pedang. Apa mereka pakai kabel? Tidak kok. Tadi dia kan tidak pakai kabel. Kan? Anjir. Lalu bagaimana dia bisa terbang? Bukankah dia tidak pakai kabel? Kabel apaan? Apa matamu buta? Peralatannya ada di tanganku semua. Aku tidak pakai kabel. Ada yang mencapai tingkat jiwa baru lahir. Arah sana. Itu Hanli. Kak. Sutradara, apa aktingku ada masalah? Sutradara. Aku rugi besar. Seandainya aku tahu mereka berdua bisa terbang. Kenapa aku harus syuting pakai layar hijau? Nanti di pasca produksi harus edit di layar hijau lagi. Untuk apa semua ini? Aku rugi besar. Produser Su, aku dengan hormat mengundang Anda untuk bergabung dengan kru film baru kami. Naskah kultivasi tingkat kosmik milik Baoju itu, yang berjudul Kembali Setelah Berkultivasi Selama 100.000 Tahun, akan segera syuting. Betul. Naskah ini akan segera mulai syuting. Berapa investasinya? Siapa yang akan main? 50 juta. 50 juta mau syuting genre itu? Kamu bercanda, ya? Zhao kecil, apa kamu tertarik untuk ikut main di drama baru kami? Drama baru kami, aku kasih tahu ya, pasti akan jadi sesuatu yang melampaui zaman. Apa? Cuma 50 juta? Sudahlah, investasi seperti ini tidak aku terima. Aku dengan tulus mengundangmu bergabung. Investasi ini tidak menarik bagiku. Sudahlah, jangan bicara lagi padaku. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak ada yang akan percaya 50 juta bisa memfilmkan naskah ini. Memang benar, efek khusus bawaan Guru Ye terlalu luar biasa. Saat ini. Halo. Halo, Sutradara Chen. Aku dengar Guru Ye akan syuting drama Xuan Huan baru. Betul. Bisakah aku bergabung dengan kru kalian? Sebagai produser? Apa? Aku dengar dia akan berinvestasi sendiri untuk syuting sebuah drama Xuan Huan produksi super besar. Dia ada di lokasi syuting hari ini. Undangan gila staf lain bergabung. Sutradara Chen, tolong beri aku kesempatan. Bergabunglah dengan kru film Kembali Setelah Berkultivasi Selama 100.000 Tahun. Dengar ya, aku beli naskah baru. 10 juta. Tian Baoyun, film ini pasti meledak. Film ini pasti meledak. Adegan-adegannya,
Ya ampun, kemegahan tingkat alam semesta. Kamu masih yang main? Aku dan pacarku yang main. Kami berdua sudah punya efek khusus sendiri. Semuanya sudah ada. Jadi, berapa total anggarannya? 50 juta. Investasi. Apa itu tidak terlalu banyak? Hah? Betul. Film kita ini, total anggarannya 1 miliar. Begitu Guru Ye dan pacarmu datang, langsung menghemat 600 juta untuk kru film. Aku baru saja mendengar ceritamu. Sepertinya tidak terlalu banyak orang. Kalau begitu, karena aktornya tidak banyak, berarti ini semua akting Guru Ye dan pacarmu, ya? Kalian berdua tidak minta bayaran, dan bisa mengatasi semua efek khusus. Jadi, anggaran kru kalian, semuanya kru, dan beberapa pemeran pendukung yang tidak penting. Benar juga. Anggaran 50 juta untuk Tianzi Yunwei itu. Tianzi Yunwei, bukankah itu terlalu banyak? Menurutku 10 juta saja sudah cukup, loh. Pak Lampu, aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kru kami. Jangan bercanda. Kalian sudah bawa lampu sendiri. Aku mau ngapain di sana? Aku dan Wang Cui Feng bawa sendiri. Tapi aktor lain butuh. Kan? Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Tambahkan WeChat. Nanti ya. Aku akan merekomendasikanmu kepada sutradara drama baru kami. Kalau begitu aku juga ikut dong? Ikut dong. Bersama. Oke, ayo. Tambahkan semua. Wah, ngobrol apa nih? Ramai sekali. Haha. Hahaha. Sutradara Zhang. Sutradara. Tuan Ye ingin mengundang kami. Bergabung dengan drama baru yang dia investasikan sendiri. Kru filmnya, loh. Oh, genre apa? Genre Xuan Huan. Namanya adalah Kembali Setelah Berkultivasi Selama 100.000 Tahun. Wah, tema besar. Ya, berapa anggarannya? 50 juta. Meskipun tidak banyak, tapi 50 juta, low. Tema besar, produksi besar. Ya. Sutradara Zhang, jangan bercanda, deh. Aku tidak bercanda. Untuk genre seperti ini, kru film lain, 500 juta pun belum tentu cukup. Tapi kalian berdua yang syuting, 50 juta sudah lebih dari cukup. Lihat saja kalian, kostum sudah ada, pencahayaan sudah ada, efek khusus juga sudah ada. Dan kalian selalu sekali take langsung berhasil, kan? Ya, adegan yang butuh 3 hari di kru lain. Kalian berdua, 3 menit selesai. Di kru film, ya, hemat waktu berarti hemat uang. Makanya aku bilang, 50 juta ini. Bukan sedikit, tapi banyak. Apakah sutradaranya sudah ditentukan? Kalau belum ada, bayaranku, kamu yang atur saja. Beri aku 1 juta saja. Aku akan jadi sutradaramu. Sudah ada. Sutradara Chen. Kalau begitu, aku akan jadi asisten sutradaranya. Sutradara Zhang, jangan bicara begitu. Jangan bercanda. Sutradara Zhang, jangan bicara begitu. Jangan bercanda. Kamu tidak mengerti ini. Syuting bersamamu, itu adalah kenikmatan. Aku sudah jadi sutradara bertahun-tahun. Belum pernah melihat aktor seprofesional ini. Semuanya sudah ada. Aktingnya juga sangat luar biasa. Terutama efek khususnya, melihatnya langsung di lokasi. Benar-benar menakjubkan. Kalau begitu, kalian lanjutkan makan. Oke. Lanjutkan makan. Halo, melamar sebagai penata rias? Apa? Sutradara Zhang ingin jadi asistenku? Jangan begitu. Aku jadi malu. Aku ini junior. Hei, Guru Ye, aku akan jadi asisten sutradara Zhang. Biarkan dia yang menyutradarai. Oke, tidak. Syuting apa-apaan ini? Goyang-goyang terus. Kenapa goyang-goyang sih? Aku suruh kamu syuting terbang dengan pedang. Kamu berdiri di atas pedang, tapi bahkan tidak bisa berdiri tegak. Cut, cut, cut. Maaf, sutradara. Aku belum pernah pakai kabel pengaman sebelumnya. Apa-apaan ini?
Jadwal syuting drama kita ini awalnya direncanakan 6 bulan. Karena Ye Cui Sue bergabung, kurasa 3 bulan sudah bisa selesai. Setelah Wang Cui Feng bergabung dengan kru, kurasa 1 bulan saja sudah bisa selesai. Mari kita coba berusaha menyelesaikannya dalam 10 hari. Apa? Hahaha, Xiao Ye. Hadir. Bagaimana kalau kamu jadi pemeran penggantinya? Ah, baik. Aku makan dulu. Guru Ye, sungguh tidak enak hati. Aku tahu, peran kecil sepertiku bisa membuat pemeran utama sepertimu menjadi pemeran penggantiku. Sungguh membalikkan tatanan alam. Tapi aku benar-benar. Biar aku ganti kostumku. Ah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Peran apa yang kamu mainkan? Seorang kultivator pengembara yang lewat. Ah? Berubah. Apakah ini penampilannya? Ya. Ternyata Guru Ye, Anda juga seperti Wang Cui Feng, suka bermain sulap. Guru kamera, sudah siap? Oke. Kalau begitu, aku akan mulai. Gila, aku merasa dia benar-benar bisa terbang. Selalu merasa ada yang tidak beres. Ini bukan sulap. Jangan lupa, aku adalah pemeran pengganti. Hanya ambil gambar punggung dan pemandangan luas. Jangan rekam wajahku. 3, 2, 1. Mulai. Aku rasa tidak akan butuh 10 hari. Jika Guru Ye menjadi pemeran pengganti untuk semua orang, 7 hari saja sudah selesai. Hanli. Mati kau. Cut. Ganas. Ganas. Aku ingin kau ganas. Ini adegan terakhir. Setelah ini selesai syuting. Bisakah kau berakting dengan benar? Maaf, sutradara. Ulangi. Kru film Hanli mencapai Naschen Seoul berhasil menyelesaikan syuting. Host telah menyelesaikan semua adegan. Termasuk Hanli, Peri Ziling. Host Ye Cui Sue memerankan Hanli. Penilaian sebagai berikut. Intensitas akting, B. Anda berhasil memerankan gejolak batin Hanli, kekejaman, kelicikan, dan semangat heroiknya. Akting mata, B. Tatapan mata Anda semakin matang. Ada cerita di mata Anda. Akhirnya ada kemajuan. Kemampuan dialog, SSS. Gila, SSS. Suara hati Anda sempurna. Dialog Anda tidak bercela. Penampilan Anda kali ini sebagai karakter Hanli mendapat nilai keseluruhan A. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiah Anda adalah botol pengendali surga. Wah. Hadiah Anda sama persis dengan botol pengendali surga milik Hanli di Hanli mencapai Naschen Seoul. Botol pengendali surga adalah benda pertama dari surga misterius yang muncul saat dao langit pertama kali terbentuk. Mengandung hukum ruang dan waktu. Obat apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan dipercepat kematangan dan evolusinya. Tumbuhan apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan menjadi ramuan abadi setelah 3 hari. Pada saat yang sama, dapat digunakan sebagai ruang penyimpanan. Benda apapun dapat disimpan di dalam botol. Luas ruang penyimpanan adalah 10.000 meter kubik. Bisa mengubah tumbuhan menjadi ramuan abadi. Dan juga berfungsi sebagai cincin penyimpanan. Host memerankan Peri Ziling. Berikut adalah penilaiannya. Kekuatan akting, A. Anda berhasil memerankan Peri Ziling dengan cinta dan benci yang saling terkait untuk Hanli, serta emosi yang kompleks. Ekspresi mata, A. Mungkin karena host sendiri adalah seorang pria. Anda memahami apa yang ingin dilihat pria. Oleh karena itu, setiap tatapan Peri Ziling begitu memikat jiwa. Kemampuan dialog, S. Anda menafsirkan gaya bicara Peri Ziling. Penilaian keseluruhan, A. Aktingku sebagai karakter wanita juga sudah meningkat. Lalu, hadiahnya mana? Hadiah untuk karakter wanitanya mana? Memberi Anda hadiah 10% dari Peri Ziling. Kemampuan keseluruhan. Maksudnya apa, nih? Artinya,
Mulai sekarang, Anda adalah seorang kultivator. Kultivator tingkat pemurnian Ki. Gila. Aku benar-benar jadi kultivator. Kembali setelah berkultivasi selama 100.000 tahun. Siap syuting. Semua kru film. Berkumpul. Hari ini syuting perdana. Semoga sukses hari ini. Aku akan jadi asisten sutradara Zhang. Aku akan jadi asisten sutradara di kru sutradara Zhang. Hahaha. Han Li, mati kau. Selesai syuting. Selesai syuting. Jangan buru-buru. Properti, bentangkan spanduknya. Ayo foto syuting terakhir. Berdiri yang benar, semuanya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Guru Ye. Oke, semuanya, lihat sini. Nanti aku teriak. 3, 2, 1, kalian teriak. Semoga sukses syutingnya. Box office meledak. Oke. 3, 2. Semoga sukses syutingnya. Box office meledak. Oke, selesai. Selesai. Semuanya, jangan pergi dulu ya. Aku ada kabar baik lagi. Serial baru kita akan segera dimulai. Oke, nanti ada yang kurang. Sutradara Chen, Sutradara Chen. Aku datang, aku datang. Kenapa telat sekali? Pacarmu mana? Ini syuting perdana. Pemeran utama wanitanya tidak datang? Dia masih ada urusan penting. Oke, semuanya jangan bicara lagi. Serial baru kita, kembali setelah berkultivasi selama 100.000 tahun, langsung berlanjut. Hari ini syuting perdana. Kalian tahu harus teriak apa? Tahu. Oke, 3, 2, 1. Kembali setelah berkultivasi selama 100.000 tahun. Semoga sukses syutingnya. Nantikan.